Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ezra Bella Ramadhani Putri, NIM F1D11537, dari Teknik Pertambangan ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Peningkatan Nilai Kalor Batubara dengan Penambahan Zat Aditif berupa vakum residu dan petroleum benzin. Untuk isi pokok dari skripsi saya terdiri atas 5, yaitu pendahuluan, kemudian yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama masuk ke pendahuluan, yang melatar belakangi saya dalam pemilihan skripsi ini adalah jadi Indonesia itu kan merupakan negara dengan sumber daya yang melimpah, di mana sumber daya Indonesia itu salah satunya adalah batu bara. Batu bara merupakan batuan sedimen organik yang mana komposisi utamanya itu terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan terendapkan dalam waktu yang lama. Jadi menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, batu bara yang terdapat di Jambi ini didominasi dengan batu bara peringkat rendah atau berdasarkan klasifikasinya disebut dengan batu bara lignit, di mana batu bara lignit ini memiliki kadar air yang tinggi dan nilai kalor yang rendah. Sehingga dalam pemanfaatan batu baranya ini masih dapat menimbulkan masalah terutama dalam proses pembakaran. Jadi terdapat beberapa metode peningkatan nilai kalor batu bara, salah satunya itu adalah upgrading brown coal, yang mana teknologi upgrading brown coal ini dikembangkan oleh KB Steel Jepang yang menggunakan proses pengurangan kadar air dan mengcoating batu bara dengan heavy oil yang memiliki komposisi kimia yang sama dengan si batu baranya. Maka dari itu, pada penelitian ini dipilih zat aditif berupa vakum residu dan petroleum benzin yang memiliki ikatan karbon sebagaimana batu bara untuk yang memiliki nilai kalor sebagaimana batu bara yang nantinya berfungsi untuk meningkatkan nilai kalor batu bara ini. Kemudian untuk identifikasi dan perumusan masalahnya itu yang pertama ada bagaimana pengaruh rasio batu bara dengan zat aditif, berat per volume, dan ukuran partikel terhadap kadar air batu bara. Kemudian ada yang kedua, bagaimana pengaruh rasio batu bara dengan zat aditif, berat per volume, dan ukuran partikel terhadap nilai kalor batu bara. Untuk batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, pengujian hanya untuk mengetahui kadar air dan nilai kalor batu bara sebelum dan setelah dilakukan peningkatan nilai kalor dengan zat aditif. Yang kedua, pengujian dilakukan dalam skala laboratorium. Dan yang terakhir, perlakuan upgrading brown coal atau UBC tidak mencapai tahap agglomeration dan briquette UBC. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama ada peneliti dapat melakukan analisis kualitas batubara serta dapat meningkatkan kualitas batubara dengan zat aditif berupa vakum residu dan petroleum benzin. Kemudian yang kedua, peneliti juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai wadah dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya di bidang pengujian laboratorium batubara. Selain itu dapat dijadikan langkah awal dan pengalaman berkarir dan bekerja di industri pertambangan. Kemudian yang tujuannya yang pertama mengetahui pengaruh rasio batu bara dengan zat aditif, berat per volume, dan ukuran partikel terhadap kadar air batu bara. Yang kedua, mengetahui pengaruh rasio batu bara dengan zat aditif, berat per volume, dan ukuran partikel terhadap nilai kalor batu bara. Untuk tinjauan pustaka, jadi batu bara ini merupakan batuan sedimen organik yang mudah terbakar dengan komposisi utamanya itu ada karbon, hidrogen, dan oksigen yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan terendapkan dalam waktu yang lama, di mana berdasarkan klasifikasi nilai kalornya itu diklasifikasikan menjadi yang pertama ada antrasit, bituminus, subituminus, dan yang terakhir ada lignit. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, cadangan batu bara di Indonesia itu didominasi dengan lignit dengan presentasi 50%, kemudian ada subbituminus 36%, bituminus 12%, dan yang terakhir ada antrasit dengan nilai kalor tertinggi 2%. Zat aditif yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas 2, yaitu vakum residu dan petroleum benzin. Jadi vakum residu yang digunakan ini merupakan produk akhir atau residu dari proses vacuum distillation unit. Kemudian ada zat aditif yang kedua yaitu petroleum benzin yang berguna untuk pelarut
dalam penelitian ini. Dengan klasifikasi sebagaimana terlihat pada tabel. Kemudian masuk ke upgrading brown call. Nah, jadi pada upgrading brown call ini terdiri atas beberapa tahap, yaitu yang pertama slurry making. Jadi untuk slurry making ini dilakukan pencampuran batu bara dengan heavy oil. Setelah itu dilakukan slurry dewatering atau pemanasan, kemudian dilakukan cold oil separation. Jadi si batu bara dengan oil ini dipisahkan dan kemudian dilakukan oil recovery. Jadi oil yang telah di recover ini dapat digunakan kembali untuk proses slurry making selanjutnya. Dapat dilihat pada gambar untuk proses sebelum dilakukan proses UBC ini, batu bara masih dilingkupi dengan surface moisture. Kemudian untuk sesudah dilakukan proses UBC ini, jadi kadar airnya udah berkurang dan diharapkan si heavy oil ini dapat mengisi pori-pori dari si batu bara dan mengikat dengan batu bara sehingga memungkinkan terjadinya kenaikan nilai kalor. Kemudian untuk timeline of the research, timeline penelitiannya itu dimulai dari 9 Oktober, yaitu mengambil sampel batu bara di kantor PT Tebu Prima dan berakhir di 8 September 2020, yaitu penerimaan hasil pengujian kadar air dan nilai kalor batu bara dari PT Surveyor Indo. Vakum residu yang digunakan pada penelitian ini diambil di unit pengolahan campuran aspal atau UPCA Kota Jambi, dan petroleum bensinnya ini didapatkan dari pembelian di Tokopedia. Untuk matriks penelitiannya ini dapat dilihat pada tabel, jadi terdapat sekitar 32 sampel dengan rasio vakum residu dan petroleum bensin dan aditifnya itu 0,005 gram dibanding dengan 1 mililiter. Nah, masuk ke tahap upgrading brown call. Jadi, tahap upgrading brown call ini pertama dilakukan sampel preparation. Pengujian sampel awalnya ini dilakukan di Laboratorium Energi dan Lingkungan LPPM Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kemudian dilakukan reduksi sampel. Jadi sampel batu bara ini direduksi ukurannya dari bongkah menjadi sampel yang berukuran sesuai dengan matriks penelitian dengan menggunakan mortar. Kemudian batu bara yang telah direduksi itu diayak sehingga menghasilkan variasi ukuran sesuai dengan si matriks penelitiannya. Kemudian masuk ke tahap upgrading brown call. Jadi yang pertama dilakukan adalah slurry making. Jadi batu bara dengan ukuran dengan variasi ukuran tersebut, kemudian dicampurkan dengan zat aditif, kemudian dilakukan pengadukan selama 3 menit. Lalu setelah itu dilakukan proses slurry dewatering di mana batu bara dimasukkan ke dalam autoclave dan dipanaskan dengan suhu 150 plus minus 2 derajat Celcius selama 60 menit, kemudian dilakukan pendinginan dengan suhu kamar selama kurang lebih 60 menit. Nah, dapat dilihat pada gambar pada gambar tersebut merupakan instalasi slurry dewatering. Jadi terdapat kompor, kemudian stockpot, lalu dalam stockpot ini terdapat termometer, minyak, dan autoclave. Jadi untuk pemanasannya ini untuk kontrol si temperaturnya ini dilakukan secara manual. Kemudian yang terakhir ada pengujian sampel akhir dilakukan di PT Surveyor Indo Jambi. Untuk analisa awal batu bara dan vakum residu, jadi batu bara ini setelah dianalisa awal, menurut ASTM D38812, batu bara ini termasuk ke dalam klasifikasi batu bara high volatile C bituminous. Kemudian untuk vakum residunya ini memiliki total moisture dan calorific value sesuai pada tabel. Kemudian masuk ke pengaruh rasio batu bara dengan zat aditif, berat per volume, dan ukuran partikel terhadap kadar air
batu bara dengan berat 50 gram, di mana kadar air terendahnya ini terdapat di ukuran batu bara yang lolos di 120 mesh dengan rasio batu bara dan zat aditifnya 1:2 dengan nilai kadar airnya 24,05% AD. Kemudian nilai kadar air tertingginya itu terdapat di ukuran partikel yang lolos di 25 mesh dengan perbandingan rasio batu bara dan zat aditif 1:1 dengan nilai kadar air 32,46% AD. Kemudian masuk ke pengaruh rasio batu bara dengan zat aditif, berat per volume, dan ukuran partikel terhadap kadar air batu bara dengan berat 100 gram, di mana kadar air terendahnya terdapat pada ukuran partikel batu bara yang lolos di 120 mesh dengan perbandingan rasio batu bara dan zat aditifnya 4:3 dengan nilai kadar airnya 21,75% AD. Kemudian untuk kadar air tertingginya terdapat pada ukuran partikel yang lolos di 40 mesh dengan rasio batu bara dan zat aditif 4:1 dengan nilai kadar airnya itu 36,55% AD. Di mana dari berat batu bara 50 dan 100 gram ini nilai kadar air terendahnya itu terdapat pada ukuran partikel 120 mesh dengan rasio batu bara dan zat aditif 4:3 yang menghasilkan nilai kadar airnya itu 21,75% AD. Tetapi nilai kadar air yang tercantum pada penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesa awal. Jadi terdapat kenaikan nilai kadar air yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut, yaitu yang pertama waktu tinggal. Jadi waktu tinggal batu bara ini setelah proses UBC sebelum proses pengujian akhirnya itu terdapat waktu tinggalnya sekitar kurang lebih 3 bulan. Jadi waktu tinggal batu bara setelah proses UBC mempengaruhi kemampuan batu bara tersebut mengabsorpsi kembali. Kemudian dapat dilihat pada gambar, jadi terdapat penguapan di dalam botol sampel setelah dilakukan upgrading brown coal. Kemudian faktor yang lainnya adalah reabsorpsi, jadi kemampuan reabsorpsi batu bara pada dry sampel lebih besar dibandingkan dengan moist sampel. Kemudian masuk ke pengaruh rasio batu bara dengan zat aditif, berat per volume, dan ukuran partikel terhadap nilai kalor batu bara dengan berat 50 gram, di mana nilai kalor terendahnya itu terdapat pada ukuran partikel yang lolos di 60 mesh dengan rasio 2:1 dengan nilai kalor 6.362 kilokalori per kilogram Db. Kemudian untuk nilai kalor tertinggi terdapat pada ukuran partikel yang lolos di 25 mesh dengan rasio 2:3 batu bara dan zat aditif dengan nilai kalor tertingginya itu terdapat di 6.739 kilokalori per kilogram Db. Kemudian untuk berat 100 gram, nilai kalor terendah terdapat pada ukuran partikel yang lolos di 40 mesh dengan rasio batu bara 2:1 zat aditif dengan nilai kalor 6.064 kilokalori per kilogram Db. Kemudian untuk nilai kalor tertingginya terdapat pada ukuran yang lolos di 120 mesh dengan rasio batu bara dan zat aditifnya di 1:1 dengan nilai kalornya itu 7.189 kilokalori per kilogram Db. Jadi dari berat batu bara 50 dan 100 gram, pengaruh rasio batu bara dengan zat aditif, dan ukuran partikel terhadap nilai kalor batu bara yang memiliki nilai kalor tertingginya terdapat pada
ukuran partikel 120 mesh dengan perbandingan rasio batubara aditifnya 1:1 dan nilai kalorinya itu 7.189 kilokalori per kilogram Db. Di mana pada penelitian ini didominasi dengan nilai kalori yang menurun sehingga tidak sesuai dengan hipotesa awal yang mana faktor-faktor yang mempengaruhinya terdiri atas 3, yaitu yang pertama perbedaan proses UBC. Jadi dalam beberapa penelitian itu, jadi sebelum dilakukan proses slurry making, dilakukan terlebih dahulu pemanasan batu bara. Jadi dilakukan pemanasan batu bara terlebih dahulu, baru proses slurry making. Gitu. Kemudian dapat dilihat pada gambar. Untuk sebelum dilakukan proses UBC, batu bara ini masih terlihat cairannya. Kemudian setelah proses UBC tidak lagi terlihat ada cairan sehingga tidak memungkinkan terjadinya oil recovery. Sebagaimana yang tercantum di sini, tidak terjadi oil recovery. Jadi setelah proses pemanasan tidak terjadi oil recovery seperti pada bagan alir proses UBC. Kemudian yang terakhir ada rasio zat aditif. Jadi rasio antara si vakum residu dan petroleum benzennya ini terlalu kecil sehingga memungkinkan untuk terjadinya proses coating yang tidak sempurna. Jadi dengan rasio vakum residu dan petroleum yang kecil dan berat batu bara yang besar, jadi belum mampu untuk mengisi semua pori-pori batu bara sehingga memungkinkan terjadinya reabsorpsi tadi. Kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama, perbandingan rasio batu bara dan zat aditif yang menghasilkan kadar air terendah terdapat pada rasio 4:3 dengan ukuran partikel yang lolos di 125 mesh, di mana semakin kecil ukuran partikel batu bara, maka semakin besar luas permukaan, yang berarti semakin kecil ukuran partikel, maka akan menghasilkan nilai kadar air yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, perbandingan rasio batu bara dan zat aditif yang menghasilkan nilai kalori yang tinggi dan terjadi peningkatan nilai kalori dibandingkan dengan nilai kalori analisa awal batu bara terdapat pada rasio 1:1 batu bara dengan zat aditif dengan zat ukuran partikel yang lolos di 125 mesh. Untuk saran dari penelitian ini, yang pertama, proses upgrading brown coal sebaiknya menggunakan rasio campuran zat aditif yang lebih baik untuk mendapatkan proses coating yang sempurna. Kemudian yang kedua, pada tahap sebelum penyimpanan sampel batu bara ke dalam botol atau plastik sampel, sebaiknya didinginkan dengan suhu ruangan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, dilakukan proses pemanasan terlebih dahulu, lalu kemudian dilakukan proses coating. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.